tidak ada penghalang antara doa antara orang yang berdolimi dengan Allah. Dalam satu hadis juga disebutkan wa izzati wa jalali, sampai Allah bersumpah wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la ansurannaka walau ba'dahin, sungguh aku akan menolongmu walau ba'dahin, walaupun setelah beberapa masa, setelah beberapa saat. Hadis riwayat Tabrani an Khuzaimah bin Thabit, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Khuzaimah bin Thabit. Itu nomor 23. Nomor 24 ini juga sangat penting sekali. Ittaqu dzulma, ittaqu adzulma. Ittaqu, takutlah kalian semua, adzulma terhadap perbuatan zalim. Ittaqu, takutlah kalian semua, adzulma terhadap perbuatan zalim. Kalau tadi kan yang terzalim, nah ini perbuatannya. Ittaqu, takutlah kalian semua, berhati-hatilah kalian semua, adzulma terhadap perbuatan zalim. Kenapa? Fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah. Fa inna dzulma, maka sesungguhnya perbuatan yang zalim itu, perilaku yang zalim itu, dzulumatu yaumal qiyamah. Dzulumatu itu menjadikan gelapnya yaumal qiyamah, menjadikan gelapnya seseorang yaumal qiyamati, di hari kiamat. Karena perbuatan zalim itu pada hari kiamat akan menjadikan kita menjadi gelap menghadapi hari kiamat. Wattaqu as-suha, wattaqu, dan takutlah kalian semua as-suha terhadap perilaku kikir atau medit. Wattaqu as-suha, takutlah kalian semua asyuha terhadap perilaku kikir atau medit. Kenapa? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Fa inna syuha, maka sesungguhnya kikir, pelit, medit, ahlaka man kana qablakum, ahlaka telah menghancurkan. Asyuha, perbuatan kikir tersebut, man terhadap orang karena qablakum, sebelum kalian. Di dalam hadis ini, orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu itu salah satunya dihancurkan karena perbuatan yang kikir tadi, perbuatan yang pelit tadi. Dalam hadis yang lain disebutkan as-sakhaw qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang asyaqa, orang yang roman itu qaribun minallah, dia dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dekat dengan manusia, qaribun minal jannah, dekat dengan surga, wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Begitu juga sebaliknya, orang yang pelit, orang yang kikir, ba'idun minallah, jauh daripada Allah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia, ba'idun minan jannah, jauh dari surga, wa qaribun minan nar, dan dekat terhadap neraka. Nah, di sini dalam hadis ini disebutkan wattaqu syuha, takutlah kalian semua terhadap perilaku atau perbuatan kikir. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya perbuatan kikir, medit itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. Wa hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Wa hamalahum, dan membawa terhadap mereka perbuatan kikir tadi, ala an safaqu dima'ahum, untuk menumpahkan darah mereka, berperang. Mereka berperang, terjadi peperangan pada umat terdahulu karena perbuatan-perbuatan, salah satunya perbuatan kikir, perbuatan yang medit. Wastahallu maharimahu, wastahallu, dan menghalalkan mereka, karena
karena perbuatan itu sehingga wastahallu dia menjadikan halal, memperbolehkan mereka maharimahum terhadap perkara-perkara yang diharamkan atau perkara-perkara yang dilarang. Hadis ini sahih, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bisa ulangi, pada hadis ini mengajarkan kita untuk berhati-hati berlaku zalim, perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu zulumatul yaumil qiyamah, akan menggelapkan di hari kiamat terhadap seseorang kelak. Dan takutlah terhadap perilaku atau perbuatan kikir, karena sesungguhnya perbuatan atau perilaku kikir, medit, pelit itu ahlaka mangkana qablakum. Dia telah menghancurkan orang-orang atau umat sebelum kalian dan menyebabkan mereka bertumpah darah, perang terhadap orang bersamanya, wastahallu maharimahum, dan menyebabkan menghalalkan, membolehkan perilaku-perilaku yang dilarang dan diharamkan terhadap mereka. Ini himbauan terhadap kita umat muslim untuk menjauhi perilaku kikir, karena perilaku kikir menjadi ini perilaku yang tidak disenangi oleh Allah. Dalam itu hadis yang ke nomor 24. Hadis yang nomor 25 menyebutkan at-tahaddatsu bi ni'matillahi syukur wa tarkuha kufur, wa man lam yashkuri al-qalila la yashkuri al-kathira, wa man la yashkuri nas la yashkurillah, wal jama'atu rahmatun wal furqatu adab. At-tahaddatsu adalah bercerita, menceritakan, menyampaikan binikmatillahi syukur, dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Syukur yaitu merupakan bentuk rasa syukur kita. Sampai semua punya mendapatkan kenikmatan, misalnya sampai bisa menolong, bisa haji, terus kemudian mendapatkan rezeki dan seterusnya, diceritakan. Tahadus bin nikmat, menceritakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita kepada orang lain, itu merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Wa tarkuha kufur, dan sebaliknya kalau kita meninggalkan itu, ya tidak melakukan itu, tidak menceritakan nikmatnya, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kufur, yaitu sebuah kekafiran atau pengingkaran terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tapi yang terpenting dalam menyampaikan nikmat Allah, menceritakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, jangan sampai kemudian menjadikan orang yang kita sampaikan itu, yang kita ceritakan itu, sehingga kemudian menjadi sakit hati. Harus berhati-hati terhadap menceritakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, karena dalam satu hadis juga disebutkan bikulli nikmatin mahsud, bagi setiap nikmat yang kita dapatkan itu ada potensi dihasut, diiri, didengkeni oleh orang lain. Maka di situ kita harus berhati-hati atas menceritakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita.